Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, saudara kita Husni dari Medan menanyakan, seorang suami dan istri yang hidup berumah tangga, sebenarnya status masing-masing sebelum berumah tangga, suami itu duda, kemudian sang istri ini janda. Dalam masa pernikahannya, suami ada membangun atau membeli satu ruko. Lalu kemudian ruko itu diatasnamakan sertifikatnya atas nama istrinya. Yang ditanyakan adalah bagaimana status ruko itu seandainya sang suami meninggal dunia. Maka walaupun ruko itu sertifikatnya atas nama istri, tapi karena itu dibangun atau dibeli dalam masa pernikahan dan suami juga tidak berniat atau mengikrarkan itu hibah kepada istrinya, maka ruko itu adalah menjadi harta bersama antara suami dan istri. Tapi kalau ruko itu yang tadi beratasnamakan istri itu memang dihibahkan oleh suami kepada istrinya, maka ruko itu menjadi harta pribadi sang istri. Sehingga pada saat suami meninggal dunia, maka ruko tadi tidak berpengaruh. Artinya dia tidak merupakan bagian dari harta warisan suami. Intinya di situ. Kalau memang ruko itu dihibahkan oleh suami kepada istri, maka itu milik pribadi sang istri. Tapi kalau ruko itu hanya mengatasnamakan istri tanpa dihibahkan oleh suami, maka tetap menjadi harta bersama antara suami dan istri. Demikian. Kemudian satu lagi pertanyaan beliau, seorang suami sebelum menikah dengan istrinya itu dia punya harta bawaan berupa sebuah rumah, yang kemudian rumah itu ditempatilah oleh suami bersama istrinya setelah mereka menikah. Lalu kemudian si suami ini menghibahkanlah rumah tadi kepada anak-anak dari si suami. Karena suami ini sebelum menikah dengan istrinya sebenarnya dia berstatus duda, istrinya juga berstatus janda. Jadi suami tadi yang punya rumah harta bawaan berupa rumah yang saat itu mereka tempati, menghibahkan rumah itu kepada anak-anaknya. Nah, jadi artinya begini, kalau seandainya nanti dia meninggal dunia, maka rumah itu akan menjadi harta dari anak-anaknya. Jadi hibah ini sebenarnya begini, hibah itu adalah pemberian dari pemberian seseorang semasa hidupnya, dan begitu ia hibahkan berpindahlah kepemilikan dari yang memberikan kepada orang yang menerima hibah. Artinya ketika ia hibahkan itu, maka apa yang ia hibahkan itu bukan lagi miliknya, sehingga pada saat ia meninggal dunia, maka apa yang ia hibahkan itu tidak lagi terhitung sebagai harta warisannya. Jadi dalam case ini, kalau si suami tadi menghibahkan rumah yang ia tempati itu untuk anak-anaknya, maka jadilah rumah itu menjadi milik dari anak-anaknya, dan dia sudah tidak punya rumah lagi. Dia sudah mau numpang di situ, kira-kira demikianlah. Dan kalau memang ia hibahkan, maka sebagusnya tertulis. Seharusnya tertulis supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Tapi kalau kalimatnya, ini nanti menjadi milik anak-anakku setelah aku meninggal dunia, itu bukan hibah, itu namanya wasiat. Dan wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Sehingga kalau seperti itulah pesannya, nanti rumah ini menjadi milik anak-anakku kalau aku meninggal dunia. Maka ia meninggal dunia, rumah tadi tetap dihitung sebagai harta warisan. Demikian. Kita bacakan pemirsa, ada 2 pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official, dan ada 1 pertanyaan melalui chat WA di nomor WA kita 0813 9679 3071. Teguh Raharjo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mohon penjelasannya bagaimana cara membagi warisan dalam Islam atau ilmu faraid dari harta peninggalan ayah kandung dan ibu kandung saya. Ayah saya telah meninggal dunia, tapi ibu kandung saya masih hidup. Sedangkan ayah saya mempunyai satu anak perempuan dari mantan istri sebelumnya, atau kakak perempuan saya seayah tapi tidak seibu. Ayah meninggalkan harta berupa rumah tinggal yang saat ini ditempati ibu, saya, dan kakak perempuan saya. Sebagai catatan, bahwa harta peninggalan tersebut hasil jerih payah dari ayah dan ibu saya. Bagaimana atau berapa pembagian waris untuk ibu saya, dan kakak perempuan saya? Kakak seayah tapi tidak seibu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan, saya adalah lelaki dengan satu istri, 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Sedangkan kakak perempuan saya adalah seorang janda, mempunyai 2 anak perempuan dan 1 anak lelaki. Jadi uraian yang disampaikan tadi kita pahami bahwa almarhum ayah Anda ketika ia meninggal dunia, ahli warisnya ada istri. Kemudian ada 1 orang anak laki-laki, itulah Anda. Kemudian ada 1 orang anak perempuan, walaupun anak perempuan ini ayah Anda dari istri yang sebelumnya. Maka kalaulah rumah itu adalah harta bersama antara ayah Anda dengan ibu Anda, tadi disebutkan demikian, maka rumah tadi dibagi 2 lah. Maksudnya begini, seandainya lah rumah itu katakan nilainya 1 M, 1 miliar, maka pada saat ayah Anda meninggal dunia, yang menjadi harta warisannya dari 1 M itu hanya 500 juta saja. 500 jutanya lagi itu mutlak menjadi bagian dari ibu Anda. Nah, kemudian ibu Anda masih berhak mendapatkan 1/8 dari 500 juta harta warisan ayah Anda tersebut. Selebihnya itu untuk 2 orang anak ayah Anda, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi kalau diberikan 1/8 kepada istrinya atau ibu kandung Anda, maka sisalah harta warisan ayah Anda itu 7/8. 7/8 ini dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena 1 orang anak laki-laki dihitung 2 bagian, dan 1 orang anak perempuan dihitung 1 bagian. Jadi, kita ulangi sekali lagi, ibu Anda, bagiannya dari harta warisan ayah Anda itu adalah 1/8 kali 500 juta sama dengan sekian. Anda selaku anak laki-laki, bagian Anda 2/3 kali 7/8 kali 500 juta sama dengan sekian. Dan untuk saudara atau kakak perempuan Anda itu bagiannya 1/3 kali 7/8 kali 500 juta sama dengan sekian. Begitu cara membaginya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Ed Susi Umi Baihaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ibu saya meninggalkan 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Peninggalan adalah uang tabungan, 1 buah rumah, dan tanah pekarangan. Yang saya tanyakan adalah mengenai uang tabungan yang oleh kakak saya tidak akan dibagi, tetapi mau dipakai untuk biaya perbaikan rumah peninggalan ibu tadi. Bagaimana hukumnya? Terima kasih Pak Ustadz. Afwan sebelumnya. Pada saat ibu Anda meninggal dunia, apapun harta yang ia tinggalkan, rumah, tanah, pekarangan, dan lain sebagainya itu menjadi harta warisannya. Dan begitu ibu Anda meninggal dunia, maka harta warisannya itu tentu saja menjadi hak dari ahli warisnya, dalam hal ini anak-anaknya. Bagaimana cara membaginya? Tentu disesuaikanlah dengan tata cara pembagian berdasarkan ketentuan faraid. Jadi uang yang ditanyakan tadi, ya itu juga merupakan bagian dari harta warisan. Itu menjadi hak dari ahli warisnya. Jadi tidak sembarangan untuk menggunakan uang itu, harus dibagi-bagi. Kalau ingin pun uang itu dipakai untuk membangun rumah tadi misalnya, maka itu harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris yang terlibat. Kalau memang semuanya sepakat dan ikhlas, uang yang ada di bank itu digunakan untuk membangun rumah tadi, ya silakan saja. Tapi kalau tidak sepakat, maka itu tidak bisa dilaksanakan. Demikian ya, karena itu kan bukan milik 1 orang, tapi itu milik bersama sesuai dengan ketentuan pembagiannya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam.
Kemudian ini masuk melalui chat WA, tidak ada nama, hanya nomor saja. Saat kedua orang tua kami meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak perempuan. Yang 1 anak perempuan bawaan ayah, tambah 1 orang anak laki-laki bawaan ibu. Harta yang ditinggalkan orang tua yang belum dibagi ada 1 bangunan rumah makan. Nah, setelah orang tua meninggal, rumah makan tersebut sudah dibagi nama pemilik oleh semua anak-anaknya untuk usaha bersama. Beberapa tahun kemudian salah satu dari anak perempuannya meninggal. Pertanyaannya, 1, apakah jika dijual rumah makan tersebut bagian dari anak yang sudah meninggal bisa dialihkan kepada cucunya dengan bagian yang sama? Ya, tentu saja demikian. Karena dia sudah punya hak di situ. Pada saat kedua orang tua Anda meninggal dunia, anaknya itu kan masih hidup dan dia sudah punya hak di situ. Hanya saja belum dibagi, belum dijual itu rumah. Nah, kalau seandainya itu dijual rumah tadi, maka dia tetap punya hak yang sama. Karena dia sudah duluan meninggal dunia, maka apa yang menjadi haknya itu menjadi harta warisannya. Nah, harta warisannya itu tentu saja diwarisi oleh ahli warisnya. Dalam hal ini adalah ya anak-anaknya. Nah, demikian. Nomor 2, apakah jika rumah makan itu ada menghasilkan dari usaha berjualan, apakah hasilnya yang diterima cucu? Apakah hasilnya yang diterima cucu dengan hasil yang sama yang diterima anak si ahli waris? Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Demikian. Jadi rumah makan itu karena memang disepakati untuk usaha bersama, tentu ada bagian masing-masing. Nah, ada 1 orang yang meninggal dunia, walaupun dia sudah meninggal dunia, haknya itu tidak berkurang. Nah, kalau memang rumah itu dijual, apa yang menjadi haknya itu diberikanlah kepada anak-anaknya, ahli warisnya. Dan kalaupun kalaupun rumah itu tidak dijual, dijadikan usaha, ada keuntungan, ada laba. Berapa bagian dari anak yang sudah meninggal dunia itu, berapa bagiannya dari laba itu diserahkan lagi kepada ahli warisnya, diserahkan lagi kepada anak-anaknya, tanpa berkurang. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemirsa, kalau Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda like, subscribe, like, and share. Kita berharap dengan demikian manfaat juga bisa didapatkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari jalan dakwah kita, bagian dari dakwah kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.